Hai semuanya, kembali lagi di Resmi Channel bersama saya Apoteker Ami. Sebelum memulai video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Teman-temanku, kondisi COVID di Indonesia sekarang ini masih mengkhawatirkan. Kasus harian COVID masih tinggi dan kita juga sering mendengar kabar duka ada di mana-mana. Kita dengar kabar duka dari orang yang kita kenal, bahkan kerabat-kerabat terdekat kita. Perjuangan melawan COVID-19 ini bukan hanya perjuangan bagi kamu yang terkonfirmasi positif saja, namun ini adalah perjuangan kita bersama. Di video kali ini, saya akan berbagi tips-tips bagi kamu yang sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah, terkhususnya untuk pasien dengan tanpa gejala maupun dengan gejala ringan. Simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita masuk mengenai tips-tips menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah, kali ini saya akan berbagi sedikit info mengenai beberapa kategori pasien COVID-19. Ada 4 kategori. Pertama, pasien OTG atau orang tanpa gejala. Frekuensi napas 12-20 kali per menit. Saturasi oksigennya besar dari 94%. Dan tidak ada dirasakan gejala-gejala apapun. Kategori kedua adalah pasien dengan gejala ringan. Frekuensi napas dari pasien ini 12-20 kali per menit, saturasi oksigen besar dari 94% dan disertai dengan gejala ringan seperti demam, pilek, batuk, anoreksia atau kehilangan indera penciuman, dan beberapa gejala lainnya. Kondisi ketiga adalah pasien dengan gejala berat. Gejala berat ini ditandai dengan frekuensi napas antara 20-30 kali per menit, kemudian saturasi oksigen kecil dari 94%. Dan kategori keempat adalah pasien dengan kondisi kritis. Ditandai dengan frekuensi napas besar dari 30 kali per menit, saturasi oksigen kecil dari 94%, disertai dengan distres pernapasan dan gejala-gejala kritis lainnya. Untuk pasien COVID dengan gejala berat dan kritis harus ditangani di rumah sakit. Nah, sementara itu, untuk pasien COVID OTG dan dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Yuk kita masuk ke tips-tips isolasi mandiri di rumah. Isoman atau isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari atau sampai kamu terkonfirmasi negatif ataupun sudah dirasakan tidak ada lagi gejala. Nah, apa yang dapat kita lakukan selama isoman? Pertama, bagi pasien. Pertama, jaga jarak dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Sebisa mungkin, kamu memiliki kamar tidur sendiri atau berada di kamar tidur yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Untuk pakaian yang telah digunakan, harap dipisahkan dengan anggota keluarga lain dan segera mungkin dicuci. Lakukan berjemur di bawah sinar matahari, pagi ataupun sore, selama kurang lebih 10-15 menit. Kalau pagi dapat dilakukan sekitar jam 9 pagi, dan sore sekitar jam 3 sore ke bawah. Dan lakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala ya, 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Apabila kamu rasakan suhu tubuhmu meningkat secara pesat lebih dari 38 derajat Celcius, segera laporkan kepada petugas kesehatan terdekat. Nah, apabila kamu hendak keluar kamar sebentar saja, jaga jarak dengan anggota keluarga,
gunakan masker. Dan rutinlah mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, tips untuk lingkungan dan kamar. Kamu perlu memperhatikan ventilasi, cahaya, dan udara yang ada di kamar. Sebisa mungkin, buka secara berkala jendela kamar tidurmu agar ada pertukaran udara di kamar. Rutinlah bersihkan kamar setiap hari. Dapat menggunakan desinfektan. Kemudian saat bersihkan kamar, jangan lupa memakai masker ya, dan cuci tangan sesering mungkin. Tips yang ketiga bagi keluarga. Untuk keluarga pasien yang kontak erat dengan pasien positif, segera periksakan ke vaskes terdekat ya. Dan lakukan jaga jarak minimal 1 meter dengan pasien terkonfirmasi positif di rumah. Sesering mungkin lakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan sentuh area wajah apabila kamu tidak yakin tangan kamu dalam kondisi bersih. Kemudian, buka secara berkala jendela yang ada di rumah agar sirkulasi udara tetap baik. Bersihkan sesering mungkin area yang kemungkinan sering disentuh oleh keluarga atau pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, hal yang paling penting adalah hindari stres. Tetap lakukan atau cari kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan di rumah. Apabila memungkinkan melakukan olahraga-olahraga ringan, maka lakukanlah sebisa mungkin ya. Jangan sampai kondisi badanmu drop. Dan tetap konsumsi makanan-makanan bergizi dan suplemen atau obat yang diresepkan oleh dokter. Kita masuk ke apa-apa saja sih obat atau suplemen bagi pasien terkonfirmasi positif COVID dengan OTG atau dengan gejala ringan. Pertama, untuk pasien OTG. Bagi kamu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, disarankan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi. Selain itu, ada vitamin-vitamin yang dapat kamu konsumsi selama menjalani isolasi mandiri. Di antaranya, pertama, vitamin C. Untuk vitamin C non-asidik dengan dosis 500 mg dapat dikonsumsi tiap 6-8 jam per hari selama 14 hari. Untuk vitamin C tablet hisap dengan dosis 500 mg dapat dikonsumsi tiap 12 jam per hari selama 30 hari. Untuk multivitamin yang mengandung vitamin C dapat dikonsumsi sekali sehari. Kamu dianjurkan untuk konsumsi multivitamin yang mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan zinc. Yang kedua, vitamin D dengan dosis 1000-5000 IU per hari. Itu digunakan untuk pengobatan. Dan vitamin D yang digunakan untuk pemeliharaan adalah dengan dosis 400 IU sampai 1000 IU per hari. Nah, untuk pasien dengan gejala ringan, vitamin-vitamin tersebut tetap dikonsumsi, ditambah lagi dengan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, baik itu berupa antivirus maupun antibiotik. Nah, itu tadi tips-tips menjalani isolasi mandiri di rumah. Jangan lupa jaga terus 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan didukung dengan konsumsi makanan bergizi, serta sebisa mungkin lakukan olahraga ringan agar tubuh tetap fit. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat kembali ke situasi normal. Bagi kamu yang belum melakukan vaksinasi, ayo segera vaksin. Bagi kamu yang sudah melakukan vaksinasi, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
Dadah!